sosial yang mengalir itu yang kami lihat, saya soalnya langsung juga ke banyak titik, tidak ke beberapa, ke banyak titik. Ada beras macam-macam bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, tapi orang taunya itu bansos. Bansos taunya ya dari Kemensos. Itu mengalir semua, tiada henti menjelang coblosan 14 Februari. Program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya ya saya nggak ngurusi Bu sisanya. Kenapa ya, saya ngurusi ini aja mumet gitu kan Pak. Ini komplain sini, komplain sini. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kalau kita lihat dari sini memang ada korelasinya ya. Pada saat lalu memang anggota DPR itu terkaget-kaget karena dana bansos versi Tri Risma hari ini dan bahkan Pak Jokowi itu sangat berbeda sekali. Dan bahkan Ibu Tri Risma pada saat lalu membeberkan dana bansos itu hanya sekitar 78 triliun. Tetapi sangat berbeda sekali ketika bansos di tangan Pak Jokowi. Bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan, nilainya cukup fantastis. Bansos yang dipegang oleh Pak Jokowi yang setidaknya Tri Risma itu tidak dilibatkan mencapai 390 triliun berapa gitu ya. Jadi kalau di total memang 400 sekian triliun. Nah, ini yang cukup mengejutkan, di mana Pak Luhut pada saat lalu juga membeberkan setidaknya dari 500 triliun anggaran bansos separohnya tidak tepat sasaran. Jadi saya jadi teringat pada saat lalu ya, ketika Tri Risma hari ini dicecar oleh anggota DPR dan bahkan Bu Tri Risma mengaku hanya mendapatkan dana bantos sebesar 78 triliun dan selebihnya itu adalah kewenangan Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya kenapa Bu Tri Risma tidak dilibatkan? Memang pada saat lalu menjadi pertanyaan yang cukup serius ya, kenapa Bu Tri Risma tidak dilibatkan? Padahal Bu Tri Risma itu adalah Menteri Sosial dan pastinya juga banyak data-data masyarakat penerima bansos, sehingga apa? Pastinya bisa tepat sasaran. Nah, seharusnya Pak Jokowi bekerja sama dengan Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial. Seharusnya bekerja sama lah. Ini bantuan sosial yang ini, untuk itu dan sebagainya, sehingga tepat sasaran karena semua data-data penerima manfaat bantuan sosial itu ada di Kementerian Sosial. Tetapi kenapa Pak Jokowi tidak melibatkan Tri Risma? Nah, pada saat lalu misalkan ada pemberitaan dari Tempo, sosok Tri Risma, Menteri PDIP yang tak diajak Jokowi terlibat penyaluran bansos. Nah, kadang-kadang saya juga curiga ya, apakah pada saat lalu ketika Pak Jokowi ya setidaknya ingin mendapatkan pujian lah, setidaknya menyalurkan bansos dan lain sebagainya. Tapi sangat berbeda sekali ketika Bu Tri Risma hari ini. Bu Tri Risma hari ini juga kader PDIP dan pastinya juga mendukung Ganjar. Apakah ini terkait dukung-mendukung? Ya kita tidak tahu. Yang jelas memang sangat berbanding terbalik ketika ada dana bansos yang hampir 500 triliun, Bu Tri Risma hari ini hanya mendapatkan di angka 78 triliun. Ini sangat berbanding terbalik sekali. Nah, yang cukup uniknya, Menteri Sosial malah tidak dilibatkan dalam penyaluran bansos oleh Pak Jokowi. Ini juga sangat bau sekali ya. Menurut saya ini menyalahi ya kewenangan lah. Percuma ada Menteri Sosial tetapi tidak dilibatkan dalam penyaluran bansos. Menjelang pemilu 2024, penyaluran bansos sosial atau bansos dari pemerintah Indonesia menjadi sorotan karena diduga dipolitisasi untuk kepentingan perhelatan Akbar 5 tahunan. Di tengah gencarnya pembagian bansos oleh pemerintah pusat, Menteri Sosial Tri Risma hari ini justru tidak dilibatkan perannya. Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin mengakui jika Risma tidak dilibatkan dalam program pembagian bansos yang akhir-akhir ini dilakukan Presiden Jokowi. Itu seluruh rakyat Indonesia sudah tahu. Tak perlu saya jelaskan, kata Komarudin ditemui di kompleks DPR RI. Nah, kalau kita lihat dari sini memang menjelang Pilpres ya. Apakah itu tujuannya untuk Pilpres ya? Sangat relevan sekali dengan apa yang dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan pada saat lalu. Bahkan
Bahkan Luhut Binsar Panjaitan ungkap hanya separuh anggaran bansos 500 triliun tepat sasaran. Pemerintah lakukan transformasi digital dan perbaikan. Nah, menurut saya memang BPK misalkan KPK, Kejaksaan harus turun tangan. Apakah ini diselewengkan atau memang tidak tepat sasarannya dikarenakan Pilpres? Seharusnya turun tangan lah, karena itu juga uang rakyat, pertanggungjawaban uang rakyat. Bayangkan uang rakyat masa dihambur-hamburkan untuk kepentingan tertentu, kepentingan Pilpres dan lain sebagainya. Ini harus diungkap seharusnya. Tetapi malah ya Anda tahu sendirilah, pagar laut bahkan juga tidak ada tindak lanjutnya, dan bahkan ya Anda tahu sendirilah seharusnya ini turun gunung tetapi malah kasus-kasus yang receh yang ditindak. Menurut saya juga sangat lucu sekali. Nah, pada saat lalu juga pernyataan Luhut Binsar Panjaitan sangat mengejutkan sekali. Ini dari Detik Finance, Luhut ungkap dana bansos 500T tapi yang tepat sasaran cuma separuh. Artinya 250 triliun yang tidak tepat sasaran, itu angka yang sangat besar sekali loh. Itu bisa menambal setidaknya pemangkasan Pak Prabowo Subianto pada hari ini. Wah, gara-gara Pilpres yang lalu ternyata semua terdampak ya, mulai anggaran defisit, mulai semua terkena pemangkasan anggaran, bahkan di kementerian lembaga. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan hanya separuh dari total anggaran bantuan sosial sebesar 500 triliun yang tepat sasaran. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam efektivitas program perlindungan sosial Perlinsos selama 5 tahun terakhir. Selama 5 tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak, kata Luhut dikutip dari akun Instagram pada 7 Februari 2025. Luhut menilai ketidaktepatan sasaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak mempunyai nomor induk kependudukan. Untuk itu, Luhut bertemu dengan PLT Kepala BPJ Amalia untuk membenahi dan memperbaiki penyaluran bansos hari ini. Nah, pada saat lalu juga saya masih ingat betul ya, Bu Tri Risma hari ini bahkan pertama kali masuk ke pemerintahan menjadi Kementerian Sosial. Pertama kali yang dilakukan itu membenahi data-data penerima manfaat penyaluran bansos. Itu sudah diungkapkan oleh Tri Risma hari ini pada saat lalu, bahkan menemukan setidaknya penerima bantuan sosial ganda dan lain sebagainya. Nah, memang seharusnya Pak Jokowi pada saat lalu bekerja sama lah dengan Tri Risma hari ini untuk penyaluran bansos. Tetapi lagi-lagi seperti ini, bahkan separuh dari penerima manfaat bantuan sosial tidak tepat sasaran. Drama apa lagi ini? Setiap kali ketika ada kementerian sosial baru, ya pastinya membenahi data-data tersebut. Tetapi kalau tidak diajak untuk menyalurkan bansos, ya akhirnya buta arah lah. Semua menerima manfaat penyaluran bansos dan lain sebagainya. Ya akhirnya seperti ini apa yang diungkapkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Separuh dari nyaluran bansos senilai 500 triliun itu tidak tepat sasaran. Bayangkan, ini seharusnya juga BPK turun tangan ya. Kerugian negara akibat penyaluran bansos ugal-ugalan ini kira-kira berapa kerugian yang diterima oleh negara. Ini juga harus diusut karena mengingat itu adalah uang rakyat, uang masyarakat. Tetapi kalau tidak tepat sasaran kan akhirnya juga percuma ya. Dan akhirnya juga ya memang sangat lucu sekali lah kalau kita lihat dari sini ya, apakah memang kronologinya memang demikian. Bahkan pada saat lalu juga Mensos Tri Risma hari ini bahkan tidak dilibatkan untuk penyaluran bansos, dan tiba-tiba Luhut Binsar Panjaitan mengatakan separuh penyaluran bansos senilai 500 triliun itu tidak tepat sasaran. Ini sangat mengejutkan sekali ya.